Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sani Lutfia dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas C angkatan 24. Video ini bertujuan untuk memenuhi penugasan UAS mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ridwan Effendi, MUD. Video ini saya akan membahas suatu kasus. Di antara 5 kasus, saya akan membahas kasus kedua, yaitu tentang penemuan teknologi cloning dan rekayasa genetik oleh para ilmuwan di sebuah universitas terkemuka yang memunculkan berbagai reaksi, baik dari kalangan ilmiah maupun religius. Dalam konteks ini, filsafat ilmu menjadi alat penting untuk membantu kita menilai secara lebih mendalam tentang apa makna dari penemuan ini, bukan hanya untuk sisi manfaatnya, tetapi juga implikasi etis dan ontologisnya. Dari sudut pandang epistemologi, yaitu cabang filsafat ilmu yang membahas tentang sumber dan batas pengetahuan, kita bisa bertanya-tanya, apa yang benar-benar bisa kita ketahui tentang konsekuensi jangka panjang dari teknologi ini? Pengetahuan ilmiah tentang gen, sel, dan kehidupan telah berkembang pesat. Namun, apakah pengetahuan tersebut cukup matang untuk diimplementasikan ke dalam praktik menciptakan makhluk hidup baru? Nah, disinilah filsafat ilmu mengajak kita untuk tidak hanya berfokus pada apa yang bisa kita lakukan, tetapi juga apa yang seharusnya kita lakukan. Kemudian lanjut dari aspek ontologi, filsafat ilmu mempertanyakan hakikat dari makhluk yang diciptakan melalui cloning ini. Apakah mereka memiliki nilai dan martabat yang sama dengan makhluk yang lahir secara alami? Apakah penciptaan melalui rekayasa genetik mereduksi makna eksistensi makhluk hidup hanya menjadi produk laboratorium? Lalu masuk ke dimensi etika ilmu pengetahuan, teknologi ini membawa dilema besar. Di satu sisi, ia bisa menyelamatkan nyawa, memperbaiki gen cacat, dan membantu pelestarian spesies langka. Namun di sisi lain, ia bisa disalahgunakan, menimbulkan diskriminasi genetik, bahkan membuka celah eksploitasi atas makhluk hidup hasil cloning yang tidak dianggap asli. Nah, dalam konteks ini, perspektif agama tidak boleh dikesampingkan. Filsafat ilmu mendorong interdisiplinaritas, yang berarti ilmu pengetahuan tidak boleh berjalan sendiri tanpa adanya kontrol nilai. Untuk itu, pendekatan integratif antara ilmu dan agama perlu dikedepankan. Agama bisa menjadi sebuah sumber nilai etis dan spiritual dalam membimbing arah perkembangan suatu ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengintegritaskan perspektif agama dalam diskusi ilmiah. Yang pertama ada dialog terbuka lintas disiplin yang dapat menghadirkan ilmuwan dan pemuka agama dalam forum ilmiah dan publik untuk bersama-sama mengevaluasi suatu arah teknologi. Yang kedua, ada penyusunan etika penelitian yang inklusif. Kode etik riset bioteknologi harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan agama, bukan hanya prosedural ilmiah. Lalu yang ketiga, ada pendidikan kritis dan etis bagi ilmuwan muda. Mahasiswa dan penelitian perlu dibekali pendidikan tentang dampak sosial, moral, dan teologis dari penemuan ilmiah. Penemuan besar seperti cloning dan rekayasa genetik tidak bisa dipandang sebagai capaian netral semata. Ia adalah hasil dari suatu kerangka berpikir, dan dalam filsafat ilmu, setiap kerangka berpikir selalu mempunyai asumsi nilai dan arah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya kagum pada suatu kecanggihan teknologi, tapi juga reflektif terhadap tujuan akhir ilmu itu sendiri. Lalu, apakah untuk kemanusiaan atau hanya untuk kekuasaan atas kehidupan? Dengan pendekatan filsafat ilmu, kita bisa menjaga agar ilmu pengetahuan tidak terbatas dari nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Karena pada akhirnya, kemajuan sejati adalah ketika ilmu dan etika berjalan berdampingan. Baik,
Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.